Halo semua teman-teman, selamat pagi, malam, dan siang, dimanapun kalian berada. Balik lagi di Titik Koma, dan di episode kali ini kita bakal bicara lebih lanjut tentang mental health awareness. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Titik Koma itu sebuah podcast buatan Apu Ina, dan di situ kita banyak banget kontennya, jadi kalau misalnya kalian kepo, tinggal lihat aja YouTube Apu Ina TV, oke? Nah, terus buat teman-teman karena sekarang lagi pandemi gitu, kan tau lah ya gimana situasinya. Nah, di episode kali ini uh, kita tuh punya guest star spesial yang bakal relate banget sama teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke inti acaranya, aku bakal jelasin dulu nih kita bakal ngapain aja. Oh ya, aku Aino. Di sini aku bakal nemenin teman-teman untuk ya beberapa menit ke depan selama kita ngobrol bareng guest star spesial kita. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal ngejelasin tentang bagaimana cara ngejaga kesehatan mental bagi mahasiswa baik di Jepang ataupun di Indonesia. Karena teman-teman udah pada tahu kan kita semua sekarang lagi di kondisi dimana nggak bisa keluar banyak dan harus selalu stay di rumah. Oke, kalau gitu kita langsung introduce aja nih ke special guest star kita. Jadi kita punya uh, Ika Irfan yang sekarang lagi kuliah di Indonesia dan sekarang berarti harus online ya, Van ya? Iya benar, jadi sekarang online main Oke, gitu. kalau gitu langsung aja kita kenalan sama Kak Irfan yuk. Hai Kak Irfan. Halo teman-teman semuanya, jadi aku Irfan, aku adalah seorang psychology student. Nah, aku tuh sekarang kuliahnya lagi sedikit membingungkan karena memang aku tuh jadi ngambil international program, jadi total 4 tahun itu, 2 tahun di Indonesia, jadi 2 tahun pertama kemarin sudah sempat kuliah di Indonesia, di daerah Depok tempat kuliahnya, psikologi juga, terus 2 tahun ini sekarang lagi di overseas, lagi di Queensland, cuma karena pandemi jadinya aku sekarang stay aja di rumah kuliahnya online gitu. Jadi kalau yang di Australia aku sekarang belajarnya itu ngambilnya Bachelor of Arts Psychology terus minoring in Gender Studies gitu. Oke, terus kira-kira kesibukan kamu tuh lagi apa aja sih Van sekarang? Soalnya kan kayak lagi pandemi gini agak susah gak sih untuk kamu keluar-keluar? Benar-benar. Jadi tuh kesibukannya sekarang ini sebenarnya dulu pas masih menjadi mahasiswa Indonesia gitu, aku tuh orangnya nggak aktif banget, jauh banget dari yang namanya organisasi segala macam karena aku emang udah cepet-cepet yang penting bisa berangkat ke Australia. Tahu-tahu pandemi gini, akhirnya udah selagi sibuk online class aja terus dan kemarin tuh baru aku join di salah satu platform mental health di Indonesia namanya Ruang Berproses. Nah, intinya di situ sih aku membantu teman-teman untuk mendapatkan mental health counseling, ada yang free ada yang berbayar. Jadi di sana aku ceritanya jadi yang membantu menghubungkan antara klien dan juga peer-peer counselor yang bisa menangani. Gitu sekarang sih, Bu. Oh, berarti udah lumayan dong ada experience nih. Selain di dunia akademik, Irfan juga aktif di, counseling things. Oke, terus aku pengen tahu dong, kan kita mahasiswa di Jepang lagi pada mungkin kurang informasi atau kayak kita nggak tahu nih keadaan di Indonesia tuh lagi kayak gimana. Sekarang tuh currently lagi ada apa nih sih Van yang happening gitu? Kalau in terms of pandemic, pastinya kasus masih naik. Cuma puji Tuhan sedikit banyaknya sudah mulai ada yang vaksin banyak, jadi ada beberapa pertolongan juga. Udah mulai banyak pengharapan sih memang. Cuma kalau misalnya in terms of psychological well-being, sebenarnya di Indonesia ini, apalagi kalau aku kan nanganinya kan peer counselor, di mana yang biasanya yang ditangani itu teman-teman mahasiswa juga. Banyak yang memang sedang mengalami kesulitan gitu. Gara-gara pertama dari adaptasi itu yang paling banyak sih, gara-gara adaptasi itu memang dari awal kita pandemi aja tuh udah lagi repot kan, kayak dari awal kita yang kuliah dari biasa jadi ke online itu pun banyak yang adaptasi di rumah, gara-gara kadang-kadang nggak semua rumah orang itu home, ada juga yang house aja gitu, tempat kamu berteduh dan tempat tidur, tapi nggak bisa tempat untuk menjadi diri Anda sendiri kan. Jadi itu udah penyesuaian. Terus kuliah online, teman-teman yang memang recharge-nya ke teman-teman sosial, maksudnya yang ekstrovert gitu, susah juga kan pasti untuk di rumah aja. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi kira-kira begitu. Jadi teman-teman di Indonesia sekarang lagi menghadapi pandemi pastinya, dan teman-teman mahasiswa yang lagi menghadapi pandemi juga struggle lebih banyak. Tapi itu tadi udah mulai banyak platform-platform yang menyajikan uh, apa counseling gratis. Jadi itu sih sekarang yang lagi.
lagi trennya lagi naik gitu. Iya sih Van, soalnya aku juga denger nih dari teman-teman aku yang di Jepang maupun di Indonesia, kayaknya dari mereka tuh udah lumayan stres atau mumet nih sama kondisi online learning. Soalnya kan kalau misalnya kita ke kampus, itu lebih gampang gak sih Van untuk socialize ke orang-orang, atau kita juga lebih fresh aja sih bisa ngirup udara seger, terus kayak gerak gitu loh tubuh kita. Nah kalau kata teman-temanku sih, kebanyakan kalau misalnya kita online learning doang, itu tuh cuma duduk doang di depan laptop atau enggak di depan komputer, terus tiap kelas tinggal masukin kode terus tinggal duduk lagi. Terus kira-kira kalau misal kamu tuh kayak gimana sih Van kalau misalnya kuliah learning kayak gitu? Ya, aku tuh tipe-tipe orang yang dari awal pandemi memang memilih dan memang aku tuh privilege puji Tuhan untuk stay di rumah. Jadi aku nggak perlu kerja, nggak perlu apapun. Tapi dan aku tuh orang itu yang bisa mentally afford untuk tinggal di rumah terus. Jadi maksudnya aku tipe-tipenya yang memang benar-benar di rumah aja, masih pandemi aku di rumah aja. Tapi kalau misalnya in terms of belajar, kalau misalnya belajar online ya, kalau aku sendiri itu tetap awalnya mungkin susah untuk adaptasi, tapi lama-lama menurut aku memiliki jadwal yang tertata itu penting. Kayak kalau aku personally, aku itu maksimal tidur malam itu jam 11, itu udah harus off my phone, udah nggak ada pegang-pegang HP, dan bangun itu jam 8. Jadi emang kayak gitu terus, walaupun ada kelas pagi, walaupun enggak, rutin itu tuh menurut aku lumayan bagus, dan juga kayak gara-gara emang aku stay di rumah terus ya, jadi kayak hal-hal kecil kayak sarapan, makan siang, gitu tuh harus bener-bener yang rutin, biar kenapa, kalau misalnya sebelumnya kita dipaksa oleh society gitu, untuk punya jadwal karena emang harus datang ke kuliah, nah sekarang ayo kita bukan memaksa ya, tapi kayak menata diri sendiri, biar psychological well-being kita tuh juga, oh kita tetap on time kok, tetap apa, gara-gara kalau misalnya tidur jam 2 bangun jam 11 terus ini aku awal-awal kayak gitu ya, tidur jam 2 malam, bangun jam 11 segala macam, itu kuliah aja ketinggalan, sarapan nggak dapet, jadi kayak mulai pelajaran aja tuh udah, jadi yang udah mumet karena pandemi, tambah mumet lagi gara-gara kita ngerasa diri kita tuh nggak tertata gitu loh. Jadi menurut aku having a fixed schedule itu penting banget sih. Bener banget sih Van, aku setuju. Soalnya menurut aku juga buat habit yang healthy di kondisi kayak gini tuh merupakan sesuatu yang penting banget nih buat kita sebagai mahasiswa baik di Indonesia ataupun di Jepang. Nah ngomongin soal belajar nih Van, aku pengen tahu dong kira-kira kalau misalnya belajar di Indonesia itu kayak gimana sih? Soalnya kan kalau menurut aku belajar di Jepang tuh butuh adaptasi yang baru ya pastinya. Soalnya dari sistem edukasi juga udah beda, terus budaya baru, environment baru, teman-teman juga baru. Kalau misalnya di Indonesia, selama kamu kuliah sebelum online nih, kira-kira kayak gimana sih Van? Pengen tahu dong aku. Dan buat pendengar juga nih, kayak penting banget buat kalian dengerin experience dari Irfan. Iya, nah jadi gini nih, aku tuh gak di Indonesia itu kemarin itu kan total 2 tahun, jadi 4 semester. 3 semester pertama itu aku offline, 1 semester terakhir aku online. Jadi aku bener-bener ngerasain offline Indonesia, online Australia, dan I hope nanti akan merasakan offline Australia. Jadi kayak biar langsung gitu. Jadi aku ngerasakan 4 tipe. Kalau yang di Indonesia, pas yang lagi offline itu pastinya lebih seru ya, gara-gara kayak kalau aku sendiri kan aku kan majornya psikologi, jadi kayak hal-hal yang seru itu adalah kayak contohnya aku pernah visit ke suatu sekolah inklusi, jadi buat teman-teman, buat anak-anak yang memang memiliki problem mendengar, kadang-kadang itu tuh ada sekolah yang memang ngasih fasilitas untuk membantu untuk inklusi gitu, jadi kayak disatukan teman-teman yang memang tidak memiliki dan juga yang memiliki problem mendengar gitu, dan di situ aku belajar banyak banget yang sekarang kalau online tuh nggak bisa datang ke sekolah gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kuliah offline sendiri tuh kayak menurut aku kenapa seru, karena ya walaupun harus datang pagi segala macam, tapi kayak vibe-nya ngekos, kayak terus gara-gara aku lihat sekarang mahasiswa baru yang baru baru masuk 2020 ini kan most of them kan di rumah, jadi kayak nggak ngerasain ngekos tuh walaupun dekat tapi melatih independence juga sih jujur menurut aku. Terus kayak uh, kuliahnya juga baru pagi-pagi ketemu dosen, dan kalau misalnya ketemu langsung kan bisa engage, dan kalau ketemu langsung itu kita nanya-nanya hal personal tuh lebih enak. Kalau Zoom kan kayak teman-teman semuanya nontonin, apalagi psikologi kan, kalau psikologi kalau di sana tuh kayak ada ruang aman, sedangkan kalau online kita nggak tahu kan mau seaman apa, masih online gitu loh, jadi kita deg-degan. Terus kalau misalnya ujian tuh kayak lebih banyak yang beda lah vibe-nya, pokoknya kalau misalnya di sana langsung itu kadang-kadang ada study case, ada segala macam, ada ini juga sih, aku tuh yang paling
adaptasi banget adalah harusnya kita dapat pengalaman untuk bertemu dengan klien langsung. Tapi kalau misalnya ini kan nggak bisa ya, jadi semuanya online. Itu sih yang paling kangenin. Dan kalau online beda banget emang. Aku yakin pasti teman-teman yang sekarang lagi di Jepang pasti pun juga kaget kalau misalnya apa study culture Indonesia sama study culture luar. Kalau menurut aku study culture Indonesia itu lebih ke arah uh, as long as applicable ke pekerjaan kamu nggak apa-apa aman gitu. Tapi kalau misalnya di Australia, kalau misalnya di luar sih in general aku nggak tahu kalau di Jepang, cuma kayak lebih rumit. Tapi once ngerti jadinya applicable lebih ke arah research sih kalau aku ya. Jadi kayak lebih mendalam gitu studinya gitu sih. Kalau di Jepang gimana sih? Kalau aku boleh kira-kira nanya-nanya nih sama Ainu. Oke, kira-kira gimana nih Apui nanti Fikir? Iya. Kalau di Jepang gimana sih study culture-nya? Kalau APU, karena kita banyak negara, kayak orang dari beragam negara, kita sering banget dipaksa kerja bareng strangers yang dari negara lain, dan atau pas kita first year langsung dimasukin di grup bareng orang Jepang, jadi kita terpaksa langsung komunikasi pakai bahasa baru. Tapi menurut aku itu lumayan. Oh iya, karena di sana main language-nya Jepang berarti bukan Inggris ya? Kita Inggris sebenarnya Van, cuman karena kampus kita tuh international university, jadi emang untuk bahasa pengantarnya tuh pakai bahasa Inggris. Tapi diwajibkan untuk semua international student belajar bahasa Jepang di tahun pertama, gitu. Jadi emang kalau misalnya dibilang beda sama Indonesia sama atau enggak, sebenarnya ya cukup berbeda sih Van. Soalnya bener-bener dari tahun pertama kita udah harus diajarin untuk kerja bareng orang yang bener-bener bahasanya aja kita nggak tahu, terus kayak gimana ya culture dia, group worknya tuh gimana gitu sih. Setahu aku namanya tuh multicultural workshop or something like that gitu. Nah terus kalau kita udah ngomongin masalah belajar nih, kalau misalnya sekarang ini kan lagi tren banget nih ya sama namanya mental health awareness nih, apalagi bagi para mahasiswa. Kadang-kadang tuh suka ngerasa, aduh gimana ya cara biar nggak mumet terus nih masalah pelajaran, atau mungkin dia lebih aktif di organisasi. Pasti Ivan udah sering dengar nggak sih tentang term mental health gitu? Benar-benar. Karena aku tuh sebenarnya pas awal-awal, pas masih belum pandemi ya, itu tuh sebenarnya tuh aku memang belajarnya memang mental health, gara-gara psikologi. Cuma kalau di masyarakat awam, orang-orang yang bikin konten, jujur naik trennya tapi nggak senaik itu. Pas pandemi, langsung gara-gara semua orang kasarnya dipaksa untuk stay di rumah dan with their own thoughts, which is menyeramkan untuk beberapa orang yang memang tidak in touch dengan dirinya. Aku tidak membilang itu buruk, nggak. Beberapa orang memang sometimes kita tuh, apalagi di Indonesia ya, kita tuh harus build this wall antara kita dan perasaan kita untuk aman di dunia. Gara-gara contoh misalnya kayak banyak deh yang kita di-push untuk jangan terlalu aware, malah kadang-kadang jangan terlalu aware sama mental health lo, gara-gara kalau misalnya terlalu aware nanti baperan, sering kan dengar gitu-gitu di Indonesia, kayak kalau misalnya dibicarain nggak bisa baperan gitu kan. Jadi kita banyak yang dituntut untuk jangan in touch. Tahu-tahu pandemi, kuarantin, harus di rumah, semuanya kepikiran. Hal-hal yang nggak bisa kepikiran, yang biasanya di-suppress, muncul lagi. Makanya menurut aku kenapa itu mental health itu sekarang lagi bener-bener dinaik-naikin banget, biar teman-teman yang lagi berhadapan dengan that overwhelming feeling of oh my god, gue punya perasaan loh, itu tuh bisa dibantu gitu. Betul. Dan menurut aku makanya kenapa hal ini tuh penting banget sekarang, gara-gara itu sih, maksudnya kagetnya kita dengan perasaan kita sendiri gitu yang selama ini disuppress gitu sih. Iya, aku setuju banget sih Van. Soalnya menurut aku juga kadang-kadang tuh kita juga nggak aware kan sama diri kita sendiri. Sebenarnya tuh kita tuh sehat nggak sih secara emosional, secara mental, dan secara fisik. Nah, terkadang tuh orang-orang menurut aku sih kalau di Indonesia ya terlalu gak nganggap enteng aja sih masalah itu. Padahal menurut aku kalau misalnya dibiarin terlalu lama bisa jadi masalah yang serius. Bener nggak sih Van? Benar. Kayak maksudnya sekarang itu misalnya contohnya ya, kalau misalnya kita kan biasanya paling sering anak-anak mahasiswa rasakan itu generally adalah anxiety dan depression, ya nggak sih? Nah, itu aja kadang-kadang kan suka bingung bedainnya gimana. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya aku boleh jelasin sedikit nih ke teman-teman. Jadi kalau anxiety itu adalah, bayangin gini, misalnya kita adalah seorang zebra, tahu-tahu ada bunyi macan. Terus tahu-tahu kita kayak this flight or flight response tuh bangun dari badan, kayak oh my god ada singa, gue harus lari
Nah, itu tuh namanya anxiety. Anxiety itu adalah yang membantu kita untuk kita terancam nih. Ayo kita harus melakukan satu, pilih flight or flight, pilih melawan atau menghindar segala macam gitu. Sedangkan kalau depresi itu ngarahnya lebih ke sadness. Jadi lebih ke down, lebih ke kayak semuanya jadi menyedihkan dan gitu segala macam. Dan sebenarnya these things itu nggak bisa digeneralisasikan. Biasanya kalau teman-teman di Indonesia sih biasanya gara-gara emang beberapa ada yang belum pernah belajar mental health dan segala macam, which is fine. Tapi kayak mungkin malam kesini kita harus naikkan awareness itu. Kadang-kadang tuh apapun disebutnya stres itu satu, dan yang kedua pasti tidak dihadapi ketakutannya. Dan biasanya semua orang dijelasasi, gue aja kayak gini nggak apa-apa, masa lo nggak bisa? Kalau nggak, apalagi kalau orang tua. Kakak kamu juga dulu kuliah sama, nggak usah ala-ala stres. Padahal, kalau yang aku pelajarin dari kelas neuropsikologi ya, setiap orang itu memiliki kayak, aku nggak usah nyebut nama IPA-nya, cuma maksudnya kalau misalnya kita tuh punya this chemical in our brain yang berbeda-beda. Jadi kalau di aku bisa ada this chemical yang ngomong, you don't have to think about that, it's okay. Di Ainul belum tentu, ngerti nggak? Ini aku contoh ya, di Ainul belum tentu ada si chemical itu, atau mungkin kadarnya lebih sedikit atau lebih banyak. Jadi kayak kita nggak bisa, sedangkan kalau di Indonesia ngiranya semua orang itu sama, seperti Lego yang kayak kamu stresnya segini, dia stres segini, harusnya kuat gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak itunya sih yang harus kita naikkan, bahwa nggak semua orang itu sama gitu loh. Gara-gara chemical brain aja terlahir beda semua gitu. Tapi that's a very nice insight sih, Van. Soalnya aku juga kadang-kadang masih bingung nih, ketukar-tukar mana anxiety, mana depression. Terus kan kadang-kadang suka bahaya juga ya bagi teman-teman yang takutnya suka self-diagnose, terus kayak, ya aku anxiety, or I've been suffering from depression. Padahal kan itu semacam term yang lumayan common ya di psikologi, dan menurut aku juga it's very good untuk mahasiswa lebih aware. Tapi juga buat para pendengar nih, jangan salah ya untuk tidak nge-self-diagnose diri kalian sendiri. And if you guys need help, please come to a professional. Oke, terus kira-kira kita mau ngebahas juga nih, Van. Kira-kira problems biasanya mahasiswa di Indonesia tuh apa sih? Kalau misalnya aku mulai dulu ya nih. Kalau di Jepang, menurut aku bagi murid universitas di Jepang, terutama di APU, di mana aku sekarang lagi belajar, itu tuh sering banget sama yang namanya group work. Dan biasanya kalau misalnya kita lagi group work itu, kadang-kadang tuh ada 1-2 orang yang nggak bisa dikontak, atau jadinya tuh bukan tim lah, jadinya tuh kerja satu tim yang harusnya 4 atau 5 orang dikerjain sama 1 orang. Kira-kira kalau misalnya di Indonesia kayak gitu juga nggak sih, Van? Kalau tentang tugas ya nih, ini menarik banget menurut aku. Universitas aku di Indonesia dan juga yang di Australia, mereka sangat gara-gara psikologi juga kali ya, jadinya kayak kadang dari awal dosen atau lecturer udah ngomong, kalau memang kalian cannot mentally afford to do this task, please come to me dan nanti akan dibantu. Jadi kayak mereka benar-benar yang kayak menawarkan, kalian kuat nggak ngerjain tugas ini gitu. Tapi itu tidak menghalangi adanya free rider di grup pastinya. Yang kayak tadi Anul bilang ya, pasti ada yang kadang-kadang tuh kayak, aduh kok ini dia butuh nilai nggak sih? Kadang-kadang kita suka yang gedek sendiri, apalagi lagi pandemi gini kita nggak mungkin datangin kan. Jadinya bingung. Kalau misalnya itu tuh pastinya ada masalahnya kayak gitu. Cuma kalau misalnya aku sendiri, dan itu biasanya aku omongin, tapi lebih ke arahnya bukan kerjain dong ya, tapi kayak lebih ke arah, kamu ada masalah apa? Mungkin kalau misalnya emang nggak bisa ngerjain, dari awal bilang aja ke kita biar kita bantu dan segala macam sih. Tapi kalau misalnya, tapi itu kan Indonesia ya, kalau misalnya berbeda language, mungkin kan ada misinterpretation di tengah atau gimana yang membuat jadinya bisa jadi berantem nggak sih? Karena aku yakin pasti kita ngomong bahasa Indonesia ke teman-teman kita via teks, via telepon aja itu 50% loh kemungkinan untuk salah bacanya, salah interpretasinya, gimana yang bahasa lain. Jadi aku yakin pasti itu masalahnya sering banget terjadi ya kalau misalnya ini. Tapi kalau misalnya di Indonesia sekarang tuh yang mahasiswa ya, yang student-student gitu, sebenarnya trennya adalah karena aku memang kemarin sempat lagi bantu juga terkait konseling online. Masalah itu ada 3 sebenarnya yang paling besar. Yang pertama adalah kagetnya, intinya tuh mostly kagetnya adaptasi. Tapi yang pertama itu biasanya itu yang biasa ngerasa alone, loneliness gitu. Loneliness ini lumayan besar karena yang biasanya kita socializing, apalagi yang extrovert itu bukan, yang aku tahu ya, kalau yang aku belajar di psikologi itu bukan lebih ke arah suka rame-rame, tapi lebih ke arah kamu itu mencharge diri kamu, menambah energi itu kalau lagi bareng-bareng. Sedangkan kalau introvert itu yang lagi menambah energinya dengan cara sendiri. Makanya walaupun aku talkative begini, tapi aku sesungguhnya adalah introvert yang
kalau misalnya pengen ngecas diri sendiri tuh enaknya sendiri aja gitu. Nah, teman-teman ekstrovert ini nggak bisa untuk ngecas sama diri sendiri kan, akhirnya harus keluar, tapi nggak bisa loneliness lah akhirnya. Itu masalah ya yang pertama. Yang kedua adalah sudden long distance relationship. Jadi ada beberapa teman yang mereka tuh emang prinsipnya, aduh gue nggak bisa nih kalau long distance relationship. Jadi emang nyarinya yang satu tempat. Misalnya sebutlah aku adalah mahasiswi Jogja misalnya sebut ya. Terus aku pas di Jogja itu ketemu sama orang segala macam pacaran di sana. Tahu-tahu pandemi aku harus balik ke Jakarta. Ini banyak banget yang kejadian. Tiba-tiba perubahan prinsip itu kan nggak bisa langsung tiba-tiba. Jadi adaptasinya tuh luar biasa. Tambah lagi itu yang tadi aku bilang, ngobrol lewat teks, lewat phone call even, itu tuh 50% kemungkinannya untuk dimisinterpretasi sama lawan bicara. Jadi itu kan lebih gampang berantem dan segala macam. Dan yang terakhir adalah insecurity terkait pekerjaan, jadi overthinking. Apalagi udah ada Clubhouse, LinkedIn, Facebook, everything yang bener-bener yang ditunjukin itu positifnya kan, kita jarang lah kita ngepost yang kayak aduh gue lagi gak dapet kerja nih, jarang di post. Tapi kayak kalau misalnya aku sudah pernah kerja sama ini biasanya di list kan, ya betul karena kita harus promote ourselves gitu. Cuma maksudnya kita yang lain yang belum dapat kesempatan bekerja jadinya ngeliatnya kayak aku di rumah doang lagi gitu kan. Itu yang masalah terbesar sih. Jadi kayak kalau misalnya group work betul pastinya ada perbedaan komunikasi. Tapi kalau di Indonesia sekarang tuh ya 3 itu tadi, loneliness, sudden long distance relationship, sama yang terakhir adalah overthinking terkait pekerjaan gitu. Oke, berarti emang bener-bener kayaknya lumayan sama ya problem mahasiswa in general. Tapi mungkin kalau menurut aku sih mikirnya lebih kayak ke untuk para pendengar nih, kalau misal kalian baru masuk kayak kuliah semester 1, semester 2 mungkin lebih common sama yang group work problems. Tapi mungkin kalau udah di semester-semester akhir kayak semester 6, semester 7 dan seterusnya, mungkin lebih fokusnya lebih kayak ntar kerja gimana, terus overthinking sama achievement yang teman-teman kita dapetin, seperti itu sih kayaknya. Benar-benar. Oke, terus kalau misalnya, kalau menurut Irfan sendiri nih, kan sebagai mahasiswa psikologi pasti belajar dong tentang cara gimana menanggulangi rasa kayak, saat mentalnya tidak stabil atau gimana. Kira-kira Irfan bisa kasih tips nggak sih untuk cope with mental kayak instability, kayak kalau misalnya kamu lagi ngerasa capek, atau mungkin pendengar di rumah ada yang lagi mengalami kondisi seperti ini, kira-kira Irfan punya tips dan triknya nggak? Gini sih menurut aku, karena memang kita sekarang tinggal sama diri sendiri, dalam artian kayak bener-bener harus, bener-bener dari kita harus yang kuarantin, atau pokoknya sekarang tuh kita harus lebih in touch lah sama diri sendiri. Kita harus, pertama adalah know ourselves more, itu pertama dulu. Caranya gimana? Aku pasti lebih sering kayak kenal diri sendiri dulu, segala macam. Ya, caranya gimana? Caranya ada macam-macam. Yang pertama, observasi diri kamu. Observasi diri kamu tuh dengan cara kamu itu belong to what group, who you are, itu tuh harus kalian tahu biar kalian lebih gampang cari teman, lebih gampang cari where you belong. Gara-gara once you belong, biasanya akan lebih mudah di hati. Terus yang kedua juga harus mengobserv diri sendiri. Misalnya, aku tuh kok kalau lagi dengar, misalnya aku lagi dengar podcastnya teman-teman ini kok seneng ya, oh berarti aku seneng tukar pikiran sama orang-orang. Terus, tapi kok aku kurang suka ya kalau misalnya, misalnya di rumah nih ya, yang sering kejadian, aku kurang suka ya kalau misalnya adik aku lagi ngomong. Nah, itu tuh kita observasi diri sendiri, oh mungkin there's a little part of me yang sebel sama adik aku, atau poin-poin yang dibawa. Tanya ke diri sendiri, kenapa kok sebel? Ada alasannya enggak? Gitu-gitu. Jadi kayak lebih nanya ke diri sendiri aja sih banyak-banyak. Terus, kalau udah kayak gitu nih, kita udah kenal diri sendiri, sebenarnya banyak sih caranya, cuma kayak aku tahu pasti udah journey-nya orang macam-macam untuk knowing themselves, tapi kalau once you know themselves, akan lebih gampang untuk tahu, oh berarti ketika aku stres, atau ketika aku dilanda dengan masalah, aku tahu cara ngatasin gimana, karena aku udah kenal diriku sendiri gitu, if that makes sense. Jadi kayak biar, misalnya kalau aku sendiri, aku tuh orangnya itu nggak bisa ngobrol ke orang, nggak bisa kayak ngasih tau masalah aku, gara-gara aku takutnya orangnya kebebanin. Oke, nggak apa-apa, ya udah. Jadi gimana caranya? Jadi caranya adalah self talk. Itu boleh banget loh self talk. Ada banyak caranya. Kalau menurut aku yang paling itu ya. Jadi kayak temuin dulu cara yang paling efektif buat diri kalian. Kayak contohnya ngobrol sama diri sendiri benar-benar di depan kaca. Lo kenapa sih, ada apa? Awalnya akan aneh, cuma once you got the hang of it, itu akan lebih mengenal diri sendiri. Oh rasanya kamu tuh ternyata, gara-gara kadang-kadang pas kita ngomong terus,
ada yang kita keluarkan terus ternyata kayak ternyata gue ngerasain kayak gitu. Ngerti nggak sih? Misalnya lagi ngomong ternyata kayak gue tuh fed up tau sama kuliah. Ternyata gue selama ini fed up sama kuliah gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh badan kita tuh ngasih tahu yang kita bahkan nggak tahu gitu. Jadi menurut aku pertama cari tentang diri sendiri, kedua kalau udah tahu diri sendiri cari hal-hal yang bisa membantu coping with stress gitu loh. I see. Itu sih. Menurut aku itu bener banget sih Van, apalagi kalau misalnya aku sendiri, kalau aku kan kadang-kadang suka momen sendiri nih. Terus kalau misalnya mungkin pendengar ada juga yang kayak ngerasa kalau misalnya kadang-kadang suka capek atau bingung harus ngobrol ke siapa, nggak ada tempat buat curhat. Sebenarnya itu bagus banget kalau misalnya kalian bisa meditasi sendiri atau mungkin ada teknik yang aku belajar namanya grounding. Jadi di situ kamu bener-bener cari ruangan relax atau mungkin kamu bisa cari safe space di mana kamu bisa duduk atau megang langsung bumi, karena kalau yang aku belajar sih Van dari psikolog yang waktu itu pernah aku temuin, itu bisa ngebantu kita untuk lebih feel lebih mindfulness kalau nggak salah tuh namanya. Jadi kita lebih mikirnya tuh apa yang ada sekarang, kayak kejadian di saat ini, kayak mungkin ada angin atau suara-suara yang natural organik gitu loh. Jadi ngelatih untuk pikiran kita lebih stabil dan lebih relax aja. Nah terus untuk meditasi mungkin bagi kalian yang nggak bisa tidur atau tidurnya mungkin jamnya lebih lama, itu kalian mungkin bisa meditasi dulu sebelum tidur dan setelah tidur, kayak ya cuman deep breath aja gitu, kayak latihan pernafasan. Menurut aku sih itu ngebantu banget Van. Kalau boleh tambah Nul, Ya. kalau misalnya memang teman-teman ada yang sudah merasa kayak ini udah kebanyakan nih masalahnya atau udah overwhelmed sama segala macam, banyak juga yang kita dibilang banyak juga jasa-jasa konselingnya memang gratis ataupun berbayar tapi online. Jadi buat teman-teman yang itu bisa dicek, sudah banyak banget sekarang gitu. I see. Soalnya menurut aku informasi tentang seputar konseling tentang mental health itu penting banget nggak sih Van, both di Indonesia dan di Jepang. Betul. Ada nggak sih kayak semacam provider atau semacam support untuk bagi mahasiswa yang punya semacam keresahan gitu-gitu? Jadi kalau misalnya bantuan bisa di-reach dari mana, itu pastinya menurut aku sekarang perlu banget buat mahasiswa. Tapi kadang-kadang beberapa dari kita tuh ada yang memiliki kesulitan untuk meng-afford si psychological assistant. Gara-gara memang mahal di beberapa tempat dan gara-gara emang sekarang lagi banyak nih peminatnya, banyak banget yang ada perubahan harga dan segala macam. Tambah lagi juga sedikit yang bisa ngasih, yang sedikit beberapa psikolog yang nyaman untuk ngasih asisten lewat Zoom gitu kan. Cuma kalau teman-teman butuh psychological assistance, itu ada bisa yang sekarang aku lagi tempat aku untuk bantu tuh namanya Ruang Berproses. Itu Instagramnya @ruangberproses.id. Nah di situ itu teman-teman bisa pilih dua. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa, aku tahu yang kantongnya sepertiku, kalian bisa apply dulu ke yang gratis. Nah yang gratis ini tuh peer counselor. Jadi tuh ini tuh teman-teman ranging dari S1 psikologi yang masih kuliah sampai yang sudah S2 juga ada. Nah di sini tuh ntar kalian bakal dapat free counseling via Zoom yang menurut aku sih nyaman banget ya, gara-gara di situ kan bisa ngobrol dan kan bakal di-guide untuk mendapatkan solusi. Jadi kayak menurut aku tempat-tempat counseling ini tuh penting karena pertama kadang-kadang kita suka takut kalau ngobrol sama teman di-judge gitu. Gara-gara kayak banyak masalah yang kita alamin tapi untuk orang lain itu nggak apply, jadinya kayak gitu doang, lebih parah gue. Itu kan kadang-kadang kita suka kaget sendiri, kok digituin gitu kan. Jadi makanya kalau menurut aku itu penting banget. Dan ntar kalau misalnya memang kalian ngerasanya yang free enak nih, ternyata kita juga sediakan yang professional help tapi memang berbayar. Nah itu kalau itu tuh benar-benar yang sudah memiliki surat praktek lah gitu kasarnya. Jadi kayak kalian bakal dikasihnya tuh akan lebih intens. Cuma kalau misalnya kalian pengen coba-coba dulu, nggak ada salahnya untuk apply ke peer counselor-nya gitu. Gara-gara menurut aku bakal membantu banget sih, apalagi di masa yang lagi sulit ini gitu. I see, thank you banget nih Van. Nah buat teman-teman nih kalau mungkin pengen langsung cek Instagramnya bisa aja dicek di Ruang Berproses ya. Terus mungkin bagi kamu misalnya di Indonesia atau di Jepang, menurut aku bisa dua-duanya ya Van ya, soalnya online kan ya sistem. Karena semuanya via Zoom kok. Oke, kalau gitu thank you banget nih, kayak udah banyak banget kan di sesi ini kita belajar banyak tentang new terms of psychological health issues ya, kalau bisa dibilang. Nah, di sesi selanjutnya kita udah dapet nih banyak banget pertanyaan dari teman-teman.
yang ngerasa pengen punya sesuatu dikeluarin kayak unek-uneknya. Nah, di sini mungkin Kak Irfan bisa bantu jawab kan, kira-kira gimana sih cara menanggulangi problem yang kalian punya. Kalau gitu kita langsung masuk aja nih ya ke sesi Q&A. Pertanyaan pertama, tapi ini bagi teman-teman yang belum tahu, ini kita anonymous ya, jadi semua pertanyaan itu sangat rahasia dan kita akan jawab sebisa kita. Oke? Di pertanyaan pertama nih, aku sebutin ya Kak, mahasiswa kan sering banget ya gengsi consult tentang their mental health ke orang tua mereka. Soalnya sering banget dianggap tabu atau remeh sama ortu mereka. Menurut kamu gimana sih cara efektif buat kita bisa share our mental health issues with our ortu or guardian? Bener banget. Jadi tuh kadang-kadang kita kalau misalnya sama orang tua, kadang-kadang suka beda point of view tentang tentang mental health. Nah, sebenarnya kalau aku generalisasikan, ini pun juga kayak menurut aku understatement juga untuk cuma bilang ada 3 tipe orang tua. Tapi biasanya kayak menurut aku tuh kayak yang pertama yang reachable. Kalau memang reachable dan kalian suka tipe-tipenya suka komunikasi sama orang tua kalian, diomongin langsung, kayaknya aku butuh psychological assistance. Kalau perlu kalian udah cari psikolognya, aku kayaknya pengen sama yang ini deh, langsung kasih. Gara-gara menurut aku teman mahasiswa sekarang kan sudah besar ya teman-teman, jadi kayak daripada mungkin kalau orang tua kalau misalnya bilang, mau aku pengen ke psikolog gitu, kadang-kadang kayak dikiranya bercanda, ngerti nggak sih? Kadang-kadang kita kan, apalagi kalau yang memang komunikatif, dikiranya kayak udah tuh hal yang lewat aja. Tapi kalau misalnya kita udah siap-siap, aku punya psikolog ini, pasti orang tua juga yang kayak, udah, ayo aku temenin, aku bantuin gitu. Nah yang kedua ini yang di tengah-tengah yang kayak sebenarnya dibilang pengen komunikatif juga enggak, tapi dibilang cuek banget juga enggak. Nah kalau kayak gini, kalian lebih persiapan lagi, cuma lebih intens mungkin ya, kayak misalnya lebih ke arah kalau misalnya kan biasanya kalau misalnya mahasiswa paling butuhnya asisten uang ya, jadi kayak misalnya mah atau pak, aku butuh ke psikolog, di sini harganya ongkosnya segini, harga jasanya segini, boleh atau enggak, dah selesai di situ. Kalau misalnya emang nggak bisa dikomunikasikan gara-gara dan yang terakhir juga kalau misalnya kalian orang tuanya bener-bener samsak yang nggak bisa menerima tipe-tipe orang tua yang nggak percaya kesehatan mental, karena sampai sekarang pun ada loh gitu loh. Jadi kayak kalau kayak gitu kalian pun juga harus lebih intens lagi, yaitu yang kayak bener-bener ya udah nabung pakai duit jajan kalian, kalau enggak lewat jasa-jasa konseling yang gratis. Nah menurut aku kenapa sih kok fenomena ini tuh kencang banget nih, kayak kadang-kadang orang tua sama anak itu beda terkait mental health. Itu tuh sebenarnya kita sebagai anak juga nggak bisa expect juga sih orang tua untuk mengerti, karena mereka itu tumbuhnya itu di tahun sekian sampai sekian, sedangkan kita tumbuhnya tahun sekian sampai sekian gitu loh. Jadi kayak kalau aku sendiri sih aku nggak bisa mempressure setiap orang tua untuk kayak kamu harus ngerti dong anak kamu gini gara-gara bener banget sekolah orang tua itu nggak ada, maksudnya nggak ada ya, banyak kelas parenting, cuma kayak untuk mengerti anak sendiri kan susah ya. Jadi kayak pas ya mereka juga trying their best, cuma kita sebagai jadinya kita harus mindful juga gitu loh sama itu, walaupun I think kayak we believe that they're trying their best. Jadi menurut aku observasi dulu orang tua kalian di antara 3 tipe itu kira-kira masuk ke mana, ke yang komunikatif kah, apa yang kayak tengah-tengah, apa yang bener-bener nggak percaya mental health, dan dari situ kalian tinggal sesuaikan cara nanyanya gitu deh kira-kira. Iya sih, bener banget. Nah, buat teman-teman nih kayak aku juga pengen sharing sih. Kalau misalnya aku sama mamaku kan sempat juga masuk kayak ke psikologi keluarga gitu. Jadi sessionnya tuh lebih bareng-bareng. Dan biasanya tuh kalau misalnya aku sama mamaku tuh lebih kayak bareng psikologi nih kayak bareng psikolog. Biasanya kita cuma sharing-sharing aja. Jadi sama-sama understanding each other juga. Karena nggak cuma aku, tapi orang tua kita juga. Mereka tuh baru pertama kali gitu loh jadi orang tua. Nggak cuma kita doang. Jadi harus understand each other aja sih gitu. Oke, berarti kita langsung aja nih Van, ada pertanyaan selanjutnya nih. Aku akhir-akhir ini sering banget self-blaming kalau plan organisasi nggak berjalan sesuai rencana karena posisi aku sebagai leader. Bagaimana ya biar ngurangin self-blaming atau overthinking parah tendensi ya Kak? Ya menurut aku sih kalau misalnya terkait overthinking sama kayak banyak banget orang-orang yang consider themselves perfectionist gara-gara suka deg-degan kalau hal kayak gini. Menurut aku tuh wajar untuk deg-degan, it's okay gara-gara we all striving to success gitu loh. Kita benar-benar berusaha untuk mencapai kesempurnaan, tapi itu kan pasti akan leading to overthinking. Menurut aku, kalau aku personally yang paling enak untuk di-apply kayak dalam hidup adalah ini namanya adalah teori stoicism atau apa, tapi aku nyebutnya biasanya stoicism aja sih. Jadi stoicism ini tuh
kita harus tahu dan aware hal-hal yang bisa kita kontrol sama yang tidak. Misalnya kalau tadi terkait organisasi, aku pengen bikin event nih, pengen bikin event ini, apa yang bisa aku kontrol? Aku bisa kontrol untuk mengkontak sound system paling bagus, aku bisa mengkontak bintang tamu yang paling keren dan segala macam. Itu di list. Dan yang nggak bisa aku kontrol adalah ketika bintang tamunya tidak optimal, ketika sound systemnya jelek, ketika hujan, misalnya gitu kan kita nggak bisa kontrol ya. Jadi kayak kalau one day kejadian masalahnya, misalnya tahu-tahu hujan jadi cancel acaranya, kita bisa lihat itu masuknya tadi itu di list yang bisa kita kontrol atau yang tidak bisa kita kontrol. Kalau kayak gitu kan jadi kita nggak bisa self blaming, kita cuma bisa yang kayak ya sudah memang kejadiannya kayak gitu, mau gimana lagi gitu loh. Dan yang menurut aku yang kedua ini yang paling penting, jangan samakan titik nol kita sama titik nol orang lain sih. Biasanya kita kalau insecure atau overthinking itu gara-gara kok dia bisa ya sukses organisasi, kok gue nggak bisa ya. Jadinya jangan samakan titik nolnya gara-gara mental stability kita yang di ground-nya kan beda. Jadi itu sih menurut aku yang paling efektif gitu. Oke, iya bener banget sih Van. Aku juga setuju banget. Kadang-kadang tuh kita selalu comparing ourselves to others sampai kita kadang-kadang lupa sebenarnya what our worth sih. Kayak sebenarnya tuh kita juga bagus gitu. Kita punya qualities yang kita punya gitu. Oke, terus terakhir nih Van, sebenarnya agak mirip-mirip sama pertanyaan sebelumnya, cuma menurut aku buat teman-teman yang baru mulai kuliah atau pengen masuk ke dunia perkuliahan, menurut aku ini penting banget untuk untuk dikasih tahu gitu. Oke, pertanyaannya tuh, kalau numbers don't define us, kenapa aku susah banget buat bersyukur ya kalau my GPA is not that good compared with others, padahal usahaku udah max. Oke, terus gimana ya Kak caranya biar aku bisa keep motivated to stay positive through it all? Nah, menurut aku ini common banget gak sih, Van? Benar. Jadi memang kita tuh sebagai manusia itu tuh memang punya the trait of doing social comparison kan. Dan memang kalau misalnya upward comparison yang memang melihatnya ke atas tuh kadang-kadang suka jadi bikin insecure, suka bikin jadi kepikiran dan segala macam. Kalau lihat ke bawah memang lebih enak sih, cuma jadinya kan kita jarang ya untuk ngelihat kayak teman-teman ada gue yang IP-nya yang lebih rendah pada gue, itu tuh kan jarang ya, jadinya kayak kita pastinya untuk memandang ke atas dan bikin kita insecure kadang-kadang. Dan menurut aku itu sih yang tadi aku bilang, kita self awareness-nya harus ditingkatkan dulu, kita harus kenal dulu sama misalnya kalau untuk kamu misalnya kayak Ainul ini tuh siapa sih, gitu tuh harus kenal dulu, karena kalau misalnya kayak gitu kita jadi tahu limitasi kita di mana. Mungkin GPA aku tidak sebagus teman-teman aku, tapi aku bisa ini. Jadi kayak kita punya bisa mengamankan diri gara-gara satu coping mechanism psikologi adalah otak kita tuh juga membantu kita untuk menjauhkan diri kita dari perasaan negatif. Jadi sebenarnya kita tuh udah punya cara sendiri untuk menghindari diri dari insecurity. Cuma kita tinggal ya udah bener-bener kita harus insecure-nya ini tuh dibelokkan ke yang bagus gitu loh. Kalau misalnya emang insecure ini terus bikinnya jadi turun, bikinnya jadi yang kayak aku jadi nggak mau belajar segala macam, itu kita harus tanya diri sendiri kenapa aku nggak mau belajar. Tapi kalau misalnya gara-gara merasa nilainya kecil terus jadi kayak oke, berarti next ujian gue harus bikin rangkuman gini-gini segala macam, menurut gue itu nggak apa-apa. Dan jadi yang penting di observe diri sendiri, ini toksik atau enggak sih, rasa insecure ini toksik atau enggak gitu. Wah, Van, gak kerasa ya, kita udah ngobrol lama banget nih. Terus buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan tapi belum sempat kita jawab, sorry banget, soalnya kita juga terbatas waktu. Terima kasih banyak ya, Van, udah mau join bareng kita nih untuk hari ini. Terima kasih juga buat Apuina TV, kesempatan yang luar biasa. Oke, kalau gitu, aku Ainul. Aku Irfan. Thank you for listening and see you in the next episode. Dadah! Apuina.